Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, mahasiswa program studi pendidikan anak usia dini, Universitas Islam Madura. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video dengan judul Literasi Digital dan Cybersecurity. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Literasi Digital yang diampu oleh Bapak Muhammad Bati Tamam, Magister Komputer. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu literasi digital. Menurut UNESCO, konsep literasi digital itu sendiri sebagai upaya untuk memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Dalam hal ini berupa literasi TIK yang mengarah fokus pada kemampuan teknis yang sifatnya untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Menurut Paul Gister, seorang penulis dari buku yang berjudul Digital Literasi yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa pengertian literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk. Sedangkan menurut Douglas A. Gibilsow, literasi digital sebagai pengetahuan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan dan menggunakan media digital itu sendiri. Selanjutnya, literasi digital untuk anak usia dini. Sejalan dengan teknologi yang berkembang sangat pesat, anak usia dini membutuhkan suatu wawasan dan keterampilan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Dilansir dari UNICEF Organization, dijelaskan bahwa literasi digital semakin diakui sebagai suatu hal yang penting dari keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang anak sebagai sarana belajar, membuat suatu karya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital perlu diperkenalkan kepada anak sejak usia dini, yaitu agar ia memahami cara memanfaatkan teknologi secara bijaksana, efektif, dan berdaya guna. Terdapat kemampuan literasi digital yang perlu dikuasai oleh anak. Yang pertama, memanfaatkan perangkat komunikasi sebagai media dokumentasi. Yang kedua, menggunakan perangkat komunikasi sebagai media memperkaya pengetahuan, memperluas wawasan, dan mendapatkan informasi terbaru. Yang ketiga, menyaring konten-konten yang layak untuk dikonsumsi anak. Yang keempat, menghindari konten-konten yang tidak ramah anak, serta tidak sesuai norma dan budaya bangsa. Yang kelima, memanfaatkan media komunikasi sebagai sarana belajar dan peningkatan kualitas diri. Yang terakhir, yang keenam, menyampaikan informasi melalui perangkat komunikasi dengan cara yang baik, sopan, dan sesuai dengan norma. Selanjutnya, rekomendasi durasi penggunaan gadget yang ideal bagi anak usia dini. Yang pertama, untuk keperluan edukasi, anak diperkenankan untuk menggunakan perangkat komunikasi paling lama 60 menit atau 1 jam, yang pastinya dengan pengawasan ketat dari orang tua. Yang kedua, jeda hari untuk tidak menggunakan perangkat-perangkat komunikasi sama sekali sangat disarankan. Maksudnya, hari ini anak diperkenankan menggunakan gadget, keesokan harinya anak tidak diperkenankan. Keesokan harinya lagi, anak diperbolehkan. Seperti itu. Yang ketiga, guna menghindari kecanduan perangkat komunikasi, menjaga kebugaran tubuh, dan menjaga kesehatan mental, maka kegiatan fisik dan menyehatkan sangat disarankan untuk dilakukan. Misalnya, anak melakukan olahraga 2-3 jam dalam sehari. Materi kedua dalam video ini yaitu cybersecurity. Cybersecurity berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Jadi, secara istilah, cybersecurity merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Jenis-jenis cybersecurity secara umum dikelompokkan menjadi 5,
Yang pertama, keamanan jaringan. Yang kedua, keamanan aplikasi. Yang ketiga, keamanan operasional. Yang keempat, mitigasi. Dan yang terakhir, edukasi terhadap end user. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keamanan jaringan. Ini merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut, maupun pihak yang mencari peluang. Yang kedua, keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari ancaman. Kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan, jauh sebelum program tersebut digunakan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Keamanan informasi dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data, baik dalam proses penyimpanan maupun saat transit. Yang ketiga, keamanan operasional. Keamanan operasional mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data. Izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan dan prosedur menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau dibagikan. Semua berada dalam ruang lingkup keamanan operasional. Yang selanjutnya, yang keempat adalah mitigasi. Proses mitigasi penting untuk kelangsungan bisnis. Ini menentukan bagaimana langkah sebuah perusahaan atau organisasi dalam merespon insiden dunia maya atau peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya data atau terganggunya kegiatan operasional. Kebijakan pemulihan menentukan bagaimana perusahaan memulihkan kegiatan operasional dan semua informasinya seperti semula sebelum serangan terjadi. Yang terakhir, edukasi terhadap end user. Keamanan data juga bisa terganggu karena faktor yang paling tidak terduga, yaitu manusia atau pengguna. Siapapun dapat dengan tidak sengaja memasukkan virus ke dalam sistem karena gagal mengikuti praktik keamanan yang baik. Oleh karena itu, pengguna juga harus diberikan edukasi terkait cara menghapus atau mengabaikan lampiran email yang mencurigakan, tidak menyambungkan USB drive yang tidak dikenal, mengganti password secara berkala, dan edukasi penting lainnya yang akan mendukung keamanan di organisasi atau perusahaan. Itulah beberapa penjelasan tentang literasi digital khususnya untuk anak usia dini dan